Ya, pastinya dari kecelakaan maut bus pelajar kemarin setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara juga sudah ditemukan sejumlah fakta lapangan dan juga keterangan yang diduga ini sebenarnya bus ini tidak laik jalan. Sebenarnya apa catatannya dan juga apa koreksi kita ke depannya sehingga tidak terjadi hal yang serupa ya, Via? Betul. Kita akan membahas dan mengulasnya pada pagi hari ini dengan beberapa narasumber. Sudah hadir bersama kita ada AKBP Purnawirawan Budianto. Beliau ini adalah pengamat transportasi dan juga hukum. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Budi. Assalamualaikum. Dan juga di depan kita sudah juga hadir Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Selamat pagi. Pak Assalamualaikum, Hendro. Pak Hendro. Dengan Arif, Pak. Selamat pagi, Pak Hendro. Siap, Mas. Silakan bergabung, Pak Dirjen. Ya. Terima kasih waktunya ya, Pak ya. Makasih. Pak Dirjen, ini sebenarnya juga mengagetkan kita semua begitu ya, kecelakaan bus maut yang juga ada 11 orang meninggal dunia di situ. Catatan dari Kementerian Perhubungan setelah evaluasi Ada dan juga investigasi pendalaman juga, atau investigasi seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Yang pertama, saya turut berduka cita, prihatin dengan kondisi situasi kemarin ya. Investigasi pasti kita lakukan dan itu sudah dari kemarin kita investigasi sampai ke Wonogiri. Karena ini kan bisnya ada di Wonogiri yang berusaha sampai ke sana. Ya. Kami menyelesaikan dari kewenangan kami sebagai Dirjen Perhubungan Darat berkaitan dengan masalah kelaikan, perizinan dan sampai ke akar bis dari mana, tahun berapa, karoserinya bagaimana. Ini semua mulai dari kemarin dan sampai hari ini kami investigasi kepada pemilik bisnya itu untuk mencapai titik terang secara menyeluruh dan untuk menjadi pelajaran dan evaluasi serta mengambil kebijakan untuk yang lainnya, bukan hanya kasus ini saja. Itu kami kerjakan dan siang ini juga bersama KNKT juga sudah turun hari ini untuk bisa mengecek secara keseluruhan apa sih penyebabnya terjadinya kasus ini. Itu. Oke, Pak Dirjen, 3 hal yang mungkin kalau saya dan Ratih ini mengatakan bus ini sebetulnya tidak layak untuk beroperasi begitu, Pak. Satu adalah tidak ada izin. Nah, saya mohon dibantu izin apa yang dimaksud ini. Lalu yang kedua sempat mengalami remblong 2 kali katanya begitu. Lalu yang ketiga, Pak, itu dia. Bapak mengatakan tadi kan di Wonogiri. Lalu ini ternyata sudah dibelilah oleh pengusaha di Bekasi yang kemudian digunakan oleh anak-anak di Depok ini begitu. Silakan mungkin Pak Dirjen ini kita terang benderangkan Pak informasi. Belum lagi kabarnya bus ini juga ada perubahan atau modifikasi spek sehingga mengganggu stabilitas, Pak. Oke, terima kasih. Jadi benar bahwa setiap bis yang beroperasional itu harus berizin. Kalau dia antar provinsi dan pariwisata itu perizinannya ada di Perhubungan Darat. Kalau dia beroperasi di provinsi ada di Dinas Perhubungan Provinsi. Itu tingkatan perizinannya ya. Gunanya untuk kita mengontrol. Dan setiap kendaraan angkutan umum publik itu setiap 6 bulan itu wajib uji kir kendaraan untuk mengetahui tentang teknis layak atau tidak. Kalau bis ini kan ini Putra Fajar ini sudah 2 kali berpindah tangan. Dan yang terakhir ini dia tidak melakukan pengurusan perizinan dan tidak melakukan ujinya udah mati tanggal 6 Desember tahun 2023 kemarin. Ya. Jadi kontrol. Kalau setiap yang diizinkan oleh kementerian maupun dinas pasti ada kontrol. Gitu, ya. Pasti ada kontrol. Ini di luar kontrol. Ada pengawasan lagi. Ada pengawasan. Dan dari kir itu juga bisa diketahui bahwa sebenarnya mobil ini atau kendaraan ini bermasalah atau tidak begitu ya? Iya. Laik atau tidak jalan ya? Tadi yang sampaikan bahwa terjadi 2 kali itu ya karena selama ini tidak pernah dirawat dengan baik, tidak pernah dilakukan uji kir. Yang salah siapa? Apakah pengemudinya, pengusahanya, pemiliknya yang salah? Ya, pemiliknya yang salah. Makanya saya juga menekankan ya pemilik, pengusahanya jadikan dia tersangka gitu. Jangan hanya sopir kan hanya mengendarai apa yang sudah disiapkan oleh manajemen perusahaan itu bahwa kendaraan itu jalan. Gitu.
Nah itu yang yang perlu kita bersama-sama mendorong itu gitu ya, agar ada tanggung jawab bagi seorang pengusaha kalau dia bermain. Ada berapa armada si pengusaha ini? Atau PO bus Itu sebenarnya PO itu Fajar Putra PT HG di Wonogiri itu perizinannya itu bis antar kabupaten di provinsi. Tapi ternyata Jadi, digunakan untuk ya itu wisata. yang pariwisatanya itu yang awal-awalnya itu tidak ada pengurus perizinan untuk pariwisatanya itu. Jadi kami tidak bisa memonitor tentang perizinan itu gitu ya. Ya itu yang kita sayangkan masalah tanggung jawab. Iya. Gitu. Ya makanya karena dilalai dan dengan tanggung jawabnya ya kita mendorong pengusahanya, pemiliknya harus menjadi tersangka gitu. Jadi ada efek Tapi jerah memang bagi yang benar lain. ada perubahan dari spek sehingga mengganggu stabilitas. Iya, setelah kami cek itu sasisnya tahun 2006. Sasis. Tahun 2006. Kalau menurut peraturan itu usianya itu harusnya maksimal hanya 15 tahun. Berarti sekarang sudah 2004 sudah lebih dari 3 tahun. Gitu ya. Seharusnya itu sudah tidak digunakan lagi dan sudah tidak bisa mengurus perpanjangan surat-suratnya gitu. Ya karena mungkin ya karena sudah sudah melebihi masa itunya, dia tidak mengurus yang lain dan berpindah-pindah tangan. Ini menjadi permasalahan bagi kami juga. Kami juga sedang merumuskan tentang bis yang sudah melebihi usia. Itu kami sedang merumuskan. Yang pertama, apakah bis yang sudah melebihi usia itu nanti kita bisa rekondisi tapi oleh ATPM, pemegang merek, atau di scrap. Ini yang belum. Yang ini sedang kami rumuskan dan Karena ada stakeholder lain ya tentunya. iya. Kalau mau meremajakan boleh, tapi yang wajib meremajakan adalah pemilik merek. Betul. Pemilik ATPM mereknya. itu. Iya, ATPM ATPM itu. Baik. Kalau tidak, ya kita scrap. Bukan pengusahanya di tangan keberapa begitu ya Pak ya? Iya, itu yang sedang saya rumuskan untuk itu. Yang kedua, yang sedang kami rumuskan juga tentang jual beli bis. Kita tidak ada aturan tentang jual beli bis yang harus kita kontrol. Jadi bebas antar orang perorangan. Ini sedang kami rumuskan untuk setiap jual beli bis harus ada clearance dari Hubdat. Kita ada variabel di situ. Berapa usianya, bagaimana Ada badan usahanya. bagaimana perawatannya selama ini bla 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 bla. Kalau memang semua variabel lebih terpenuhi, silakan pindah tangankan. Dan untuk bis pariwisata sendiri Pak, kabarnya ada sekitar 16 ribuan yang ada di Indonesia, tapi hanya 10 ribuan yang memiliki izin dan lain sebagainya ya? Iya. Itu akan nanti juga semakin ketat untuk bis-bis pariwisata? Iya, kami kan sudah koordinasi kerjasama dengan Menteri Pariwisata. Nah, jadi di setiap tempat-tempat wisata itu ada petugas dari pariwisata yang bersama kita mengecek kendaraan di pariwisata. Ketika ada bis sama Menteri Pariwisata sama ngecek. Kalau memang tidak laik, dilaporkan pada petugas yang ada di situ, baik kepolisian atau maupun dinas perhubungan di lokasi atau di wilayah sekitar itu. Memang banyak kendala yang kita hadapi ketika hal-hal seperti itu dilakukan walaupun sudah dilakukan. Hanya kendalanya salah satunya adalah ketika kita menemukan bis itu laik, bagaimana proses penggantian bisnya. Ini yang kendala, tapi terus kita rumuskan bagaimana langkah selanjutnya untuk apabila kita menjumpai yang tidak layak jalan. Tapi saya juga mengimbau karena banyak yang nakal, ya kayak pemain-pemain ini kan pemain nakal. Dia kalau pengusaha yang di bawah Organda itu dia protes, itu dia bukan pengusaha Pak, dia pemain. Oke, kalau pemain lagi saya juga banyak yang nakal, makanya peran serta masyarakat itu sangat penting. Kami sudah membuat aplikasi namanya Mitra Darat atau Spion 6. Ya, silakan masyarakat misalnya kalau menyewa bis, buka aja aplikasi Mitra Darat. Lihat daftarnya. Ya, kalau masukkan nomornya, kalau masukkan nomor pertama terus tidak keluar datanya, berarti itu ilegal. Nggak usah dipakai dan minta tukar kepada pengusaha itu untuk bis yang nomor yang maksudnya adalah nomor kendaraan. Nomor kendaraannya. Jadi nanti bisa ditukar. Saya minta kendaraan yang laik
Ya. Itu sudah ada dan sudah ada beberapa masyarakat yang menggunakan itu. Ada orang tua yang menginformasikan kepada saya, dia peduli gitu ketika anaknya wisata, dia datang lihat bisnya, dia aplikasi. Oh enggak, dia protes. Oh ini enggak terdaftar. Itu enggak muncul di aplikasi. Berarti ini secara teknis termasuk apa? Misalnya saya sedang ingin berencana pergi acara keluarga besar gitu ya dengan menyewa bus, termasuk saya bisa juga mengecek nggak di aplikasi itu bisa, silakan, ya. PO bus tersebut verified atau tidak? Iya, gitu. iya. Jadi lihat kan sudah datang, bisnya kan dilihat nomornya. Misalnya namanya PO apa gitu misalnya. Ya, PO itu bisa berubah, tapi nomornya nomor itu dimasukkan saja, nanti kan keluar bahwa kalau memang itu terdaftar dengan baik, terus ujinya Bisa juga kita ketahui. ada situ. Oh ini sudah ada, berarti oke. Aman. Berarti sekarang Aman. semua itu online ya? Ya kita coba itu untuk salah satu untuk membantu masyarakat Antisipasi juga ya? antisipasi kan Oke. kita tidak bisa mencek satu-satu kan Ya. dengan sekian ribu, tapi masyarakat bisa mengecek sendiri gitu. Ya, baik. Dan si PO Fajar Putra ini dengan nomor polisi AD sekian-sekian ini memang tidak ada di aplikasi tersebut ya Pak? Tidak ada, blank. Oke. Blank dan di data itu juga muncul bahwa ini terakhir tanggal 6 Desember. 6 Desember itu ya. Ya, Oke, ya. saya bergeser ke Pak Budianto nanti Pak. Ya. Hari ini itu kalau nggak salah sejumlah pejabat dari Polda Jawa Barat bergabung juga dengan Polres Subang begitu akan melakukan gelar perkara ini. Ya. Sambil juga mungkin menunggu hasil TAA gitu ya. Nanti kita akan coba ulas dengan Pak Budi. Usai jeda periode berikut kami akan kembali. Pemirsa, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat dan Satlantas Polres Subang mulai melakukan olah tempat kejadian perkara di TKP, tepatnya di Jalan Raya Ciater, Subang, Jawa Barat. Olah TKP dilakukan sejak hari Minggu kemarin. Proses olah TKP melibatkan tim Road Accident Rescue atau Traffic Accident Analysis RARTAA yang diturunkan langsung untuk mengungkap sebenarnya apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan. RAA dilakukan mulai dari titik bus menabrak minibus hingga bus akhirnya terguling. Tim melakukan sejumlah metode mulai dari pengukuran, pemeriksaan hingga pengambilan gambar 3 dimensi. Jadi kalau kita lihat dari TKP yang ada, ini tidak ada jejak rem dari bis tersebut, ya. Yang ada itu bekas ban, ya, ban satu bagian, diduga itu ban kanan, keadaan miring. Itu ada beberapa meter di situ, kemudian sampai titik terakhir di depan sana menabrak tiang listrik. Ini tidak ada jejak rem sama sekali. Artinya ini perlu kita selidiki, ya, kenapa tidak ada jejak rem, apakah remnya tidak berfungsi atau pengemudi panik dan sebagainya. Ini perlu kita selidiki. Maka kita olah TKP di sini nanti sampai tuntas, ya. Setelah olah TKP di sini kita akan olah TKP dari kerusakan kendaraan, baik itu kendaraan Daihatsu Perosa, ya, kendaraan bis. Nanti di situ akan kelihatan, ya, dari bekas tumburan akan kelihatan kecepatan daripada bis tersebut, ya. Seberapa kerusakannya? Berarti karoseri berarti itu ya? Oke. Baik, pemirsa, itu tadi pernyataan dari Kakor Lantas Polri terkait dengan peristiwa yang terjadi di Subang ini. Saya ingin ke Pak Budianto. Pak Budianto, gelar perkara sedia akan dilakukan. Tadi Pak Dirjen pun juga mengatakan ini harus tersangka ya. Yeah. Pengusaha dari Busnya. bus ini harus tersangka. Mungkin kalau Pak Budi ngelihatnya sudah terang benderang sebetulnya. Status tersangka itu seharusnya harus segera diumumkan begitu Pak Budi? Ya gini, dalam penyelesaian perkara kecelakaan lintas itu kan sudah diatur dalam petunjuk teknis atau aturan pelaksanaan di dalam peraturan Kapolri nomor 15 tahun 2013 itu kan sudah diatur secara teknis tentang tata cara penanganan kecelakaan lintas itu. Itu ada suatu penetapan ya, penetapan dari mulai cek TKP, kemudian juga olah TKP termasuk juga gelar perkara. Kemudian biasanya kalau ada kasus-kasus yang menonjol itu biasanya dilibatkan juga TAA ya, Traffic Accident Dan Analysis. juga akan digunakan ya, Mas? Iya, metode itu nanti ya? iya dari TAA tersebut nanti bisa menggambarkan suatu kejadian kecelakaan secara kronologis dari mulai sebelum, kemudian saat sampai
sampai pasca kejadian. Nah, nanti hasil daripada TA tersebut juga dapat digunakan sebagai alat petunjuk juga apa yang diatur dalam pasal 184 KUHP. Saya setuju apa yang disampaikan Pak Dirjen tadi. Memang bahwa ini kejadian kecelakaan dengan motif remblong itu kan sudah sering terjadi gitu. Sehingga saya menyarankan juga, saya kan rajin juga nulis gitu. Saya menyarankan supaya penyidikan ini lebih komprehensif gitu. Jangan hanya berkutat kepada masalah sopir. Itu pihak-pihak yang terkait harus dimintai keterangan juga dari siapa yang mengeluarkan care gitu. Kemudian cek juga di perusahaan-perusahaan. Kan perusahaan itu sesuai dengan undang-undang kan harus berbadan hukum gitu. Dan ada peraturan juga yang menganjurkan supaya diberlakukan namanya SMK ya, Sistem Manajemen Keselamatan. Kalau perusahaan tersebut sudah menjalankan SMK, pasti situ sudah punya bengkel sendiri. Kemudian biasanya ada miss di mananya? Apakah memang sebenarnya ada kong kali kong antara pemilik usaha ini sehingga dengan oknum tertentu, atau gimana modus remblong ini sering terjadi? Ya, bisa terjadi. Prinsip bahwa sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa setiap kendaraan yang dioperasionalkan di jalan harus layak jalan. Nah, bagaimana untuk memastikan layak jalan kan harus ada perawatan, termasuk juga kir yang diberlakukan 6 bulan sekali harus dilaksanakan juga. Ya kalau perusahaan tersebut sudah menjalankan SMK, pasti kendaraan akan dirawat dan sebagainya. Kemudian kalau ada oknum mungkin yang memaksakan, misalnya kendaraan tersebut tidak layak jalan, kemudian memaksakan supir supaya berjalan, itu nanti bisa dipidanakan juga. Betul. Ya itu konteksnya dengan bagaimana kita melakukan suatu penyidikan secara komprehensif, jangan berkutat pada sopirnya, termasuk mungkin teknisi daripada bengkel itu bisa juga, pemiliknya dan sebagainya kalau ada mungkin ada keterangan juga ya ternyata memang mobil ini bermasalah sudah 2 kali remblong. Iya, saya kira dari beberapa indikator yang terjadi ya, sampai perbaikan rem 2 kali, kemudian pada saat meluncur itu dengan tanpa terkendali dan sebagainya sampai terguling dan sebagainya. Ini bahwa dugaan saya itu pasti remblong. Nah, konteksnya dengan masalah penentuan tersangka, kan tadi ada penetapan ya, dari mulai pengecekan TKP, kemudian olah TKP, gelar perkara dan sebagainya. Nah, seorang penyidik untuk menentukan tersangka kan minimal harus menghadirkan 2 alat bukti yang sesuai diatur dalam pasal 184 KUHP gitu. Kalau menurut Pak Budi, alat bukti yang dibutuhkan untuk tersangka ini dalam kasus di Subang ini apa? Ya kalau sesuai dengan pasal 184 kan alat bukti ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan sebagainya, itu kan bisa. Saya kira saksi-saksi sudah diperiksa juga. Nah, mungkin nanti bisa juga memeriksa saksi dari ahli bisa juga nanti dapat digunakan sebagai alat bukti juga. Saya kira untuk kita melakukan suatu lidik, untuk kita mencari sumber-sumber alat bukti, saya kira sudah cukup banyak. Sudah cukup banyak. Saya kembali lagi Pak Dirjen. Kalau di kendaraan pribadi nih Pak Dirjen, itu kan kendaraan dari nomor polisi itu kan bisa kita ketahui. Kepolisian lalu lintas tentu sudah mengetahui gitu. Pajak mobil ini mati atau tidaknya kan bisa diukur dari plat nomor itu. Nah, kalau untuk bus seperti ini yang harus menjalankan proses KIR misalnya begitu, telat 5 bulan, tapi kita nggak tahu nih Pak, ujungnya memang di Subang. Sebelum Subang mungkin sudah kemana-mana juga begitu. Nah, dalam hal ini kan pengawasan di daerah-daerah ini kan Dishub ya Pak ya. Nah, apakah bisa juga Pak melihat selayaknya kendaraan pribadi tadi dari nomor yang sudah mencurigakan, oh ini belum bayar pajak, oh ini belum uji KIR, oh ini seperti itu gitu. Ya, terima kasih. Jadi kembali saya sampaikan bahwa uji kendaraan uji KIR itu ada di tingkat kabupaten dan kota. Ya. Itu tanggung jawabnya di situ. Dan kalau pendataannya bagus di kabupaten dan kota itu seharusnya sudah tahu kendaraan ini seharusnya melakukan uji kok tidak. Maka kewajiban. Bisa tuh Pak, bisa. Harusnya tahu itu. Harusnya tahu karena dia kan ada di daerah, kan pasti terdata dengan baik. Kalau pendataannya dengan baik ya. Itu karena itu tanggung jawab di daerah. Seharusnya kan tahu bahwa kendaraan ini kapan selesai, kapan harus mulai
kir. Kir lagi. Nah, ketika sudah waktunya kir dia tidak kir, harusnya proaktif dia. Itu ada pengawasan nggak sih Pak? Dalam arti tadi seharusnya melakukan Pusat dalam kir ini, tapi misalnya. tidak kir begitu Pak. Iya. Dan tadi dikatakan oleh Pak Budi ada SMK juga ya, sistem Iya. manajemen keselamatan Iya. yang seharusnya dilakukan perusahaan-perusahaan ini. Setiap perusahaan yang terdaftar resmi itu pasti ada SMK-nya. Nah, SMK harus dilaksanakan. Nah, kembali lagi pada kir itu. Kami karena itu ada di daerah, maka bagaimana di kewajiban di pusat, kami membuat elektronik yang e-blue itu, yang kami pasang di setiap kendaraan di kaca. Bentuknya itu Pak? Bentuknya ada barcode. Barcode. Ada barcode di kaca bis itu. Oke. Dan siapapun kita bisa lihat. Bisa scan itu? Iya. Bisa scan barcode-nya bahwa kendaraan ini data-datanya ada, uji tanggal sekian, tanggal sekian ada di Termasuk ya petugas sendiri di lapangan kan? Oh iya, jangankan petugas, kita sebagai Kita yang sipil penumpang ini. saja Iya, ketika lihat ada barcode-nya, coba gitu. kita cobalah ini. Tapi mungkin penumpang nggak juga ternyata ada barcode selama ini Pak. bisa buat ngecek Jadi ya Pak ya. bis-bis kendaraan-kendaraan yang uji itu ada barcode e-blue-nya. Ada, jadi bisa dicek di Itu masing-masing. antar kota, antar provinsi dan bus Semua pariwisata. bis. Oh semuanya. Semua bis yang melakukan uji kir itu seharusnya ada. Harusnya dia itu ya? Ya. Kembali lagi pada bahwa pengujian kir itu kan dilakukan oleh manusia. Iya. Ya. Kita harus kontrol pada manusianya. Jadi ketika dia sudah punya tanggung jawab kewajiban melakukan uji, ketika dia lalai dalam melakukan uji, harus ada sanksi yang diberikan oleh itu. Iya. Kami di Perhubungan Darat itu kami sudah beberapa kali melakukan sanksi administrasi kepada penguji-penguji. Kayak kami panggil, kami sidang kode etik, kayak cabut sertifikasi penguji dia. Oke. Ya, itu Biasanya apa sih Pak pelanggaran dilakukan oleh si oknum ini Pak gitu? ya, Tidak mengecek secara keseluruhan tapi izin Iya. dikeluarkan begitu? Iya, ya melakukan pengujian tidak sebagaimana yang Semestinya. sudah SOP yang SOP-nya, berlaku. karena semua aturan tentang uji itu sudah ada semua tentang peraturan sampai sekecil-kecilnya kayak bis angkutan eksekutif, bis-bis itu sekarang itu harus ada safety belt-nya. Iya. Itu ada aturannya. Ketika nggak ada safety belt-nya dan dia lulus uji, nggak salah pengujinya gitu. Kalau untuk penguji sertifikasi ada sanksi yang dikenakan Kementerian Perhubungan. Ya. Tapi kalau untuk si perusahaan ininya Pak, dalam arti mungkin nanti dia bisa ganti nama PO dan lain sebagainya dengan modus yang sama. Ya. Apakah juga ada Ya. sanksi yang tegas dari Kementerian Perhubungan? Dari kalau masalah perizinan itu sanksinya hanya sanksi administratif. Pencabutan saja? Iya, dulu di Undang-Undang Lalu Lintas itu pasal 310 atau 173 itu kita bisa melakukan penegakan hukum di jalan terhadap angkutan yang tanpa izin. Nah, dengan Undang-Undang Omnibus Law itu dicabut karena itu adalah pelanggaran administratif di pasal 55 di Omnibus Law. Jadi perizinan tetap di antar provinsi tetap di Kementerian Perhubungan, tapi sanksinya adalah sanksi administratif. Administrasi. Ya. Tapi kalau kejadian yang sekarang terjadi ini sudah pidana, itu kelalaian di pengusahanya itu. Kewajiban ke pengusaha kan harus kalau sudah melakukan usaha angkutan ya konsekuensinya adalah kendaraan itu laik gitu dan harus mengurus izinnya gitu. Mungkinkah ditutup perusahaan busnya ini juga sekaligus? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Ya. Kita lihat dulu makanya kita. Kewenangan siapa? Pusatkah itu atau? Nah, kita lihat perizinan awalnya. Oke. Kalau memang itu perizinannya, kalau kita lihat datanya itu kan perusahaan itu AKDP antar daerah antar kabupaten dalam provinsi. Dalam provinsi. Itu. Kalau dia akap kewenangan saya bisa saya beresin, Pak. Berarti kewenangan daerah ya Pak ya? Tapi saya kira kalau begitu itu tinggal efek jerah itu. Sudah berkali-kali. Setuju, Pak? Ya, Setuju. Kita lah ini test case yang kasus ini udah keterlaluan itu. Tadi kan tersangka saja gitu. Ya. Walaupun di Undang-Undang Lalu Lintas itu hanya dikenakan kepada sopir, tapi ada pasal-pasal lain yang bisa dia kenakan gitu. Oke. Pembunuhan berencana kayak apa gitu dan bla 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 gitu loh. Ini terakhir nih Pak Budianto, mungkin Pak Dirjen tadi punya insight yang cukup menarik loh itu Pak Budianto, artinya efek jerah gitu. Karena tadi Pak Budianto juga menggunakan diksi kalimat
modus remblong kan begitu. Padahal sebetulnya Berarti udah sering itu modusnya. waduh, kalau diinvestigasi itu dari awal juga ada masalah begitu. Ini bisakah mungkin menjadi satu titik kita untuk menjadikan titik awal kita untuk beres-beres benah-benah gitu Pak Budi? Ya, kalau kita berbicara masalah kecelakaan itu kan kalau udah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bisa karena kelalaian, terus bisa juga karena kesengajaan juga. Saya pernah dulu menangani tahun 2010 ya. Yang bersangkutan tuh kita kenakan pasal 311. 2 kali lipat ya. Kalau di dalam pasal 310 tersebut karena kelalaian yang mengakibatkan meninggal dunia kan hanya penjara 6 tahun. Tapi kalau ada unsur kesengajaan itu bisa 12 tahun. Nah, ini harus ada suatu kemauan dan kejelian daripada penyidik ya. mau dilarikan karena kelalaian atau kesengajaan gitu. Tapi kalau saya lihat bahwa dia sudah tahu kendaraan tidak layak jalan gitu. Kemudian mungkin kiranya sudah mati dan sebagainya. Nah, kemudian dia mengemudikan kendaraan melebihi kecepatan batas maksimal dan sebagainya. Sebenarnya unsur-unsur sengaja itu bisa kita gali di situ tuh. Nah, nanti tergantung kepada kejelian daripada penyidik apakah dilarikan ke 310 atau 311 dan sebagainya. Kemudian bagi yang terlibat yang lain, pihak-pihak yang terlibat ya, seperti mungkin bengkel apa dan sebagainya, kita juntuhkan pasal 55 sebenarnya bisa juga. Saya pernah menangani juga. Gitu ya. Kita juntukan turut serta ya, misalnya dia sudah tahu bahwa kendaraan Mobil tersebut ini bermasalah tapi tetap diizinkan untuk jalan. dipaksa. Supir kan takut juga. Daripada saya dimarahin bos, dia berjalan. Hilang pekerjaan Bisa, pula lagi nanti bisa dijuntukan pasal 55 ini bisa turut serta mengakibatkan terjadinya suatu kecelakaan. Saya pernah menangani masalah ini juga. Oke, semoga ini juga menjadi catatan kita bersama ya. Catatan juga Ada untuk lagi para pihak-pihak yang hari ini akan melakukan gelar perkara juga begitu ya. Agar ini memang benar-benar terang benderang dan juga kita mengedepankan keadilan lah gitu, terutama untuk para korban 11 korban yang meninggal dunia ini. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Pak Budianto, terima kasih atas waktunya Sehat selalu. bersama kami di studio kami. Oke, kita harus jeda dulu Sinak. Nanti kita akan bergabung bersama rekan-rekan langsung dari rumah duka terkait juga kecelakaan maut yang menewaskan 11 orang korban meninggal dunia. Saat lagi tetap bersama kami.